Pakai ini sih ya ngoyo, tapi kayak kayak istilahnya kalau yang dulu itu kalau misalnya flat itu kita harus ngenjot terus, kalau ini tuh di free wheel pun masih bisa jalan gitu loh. Jadi lebih loncer ya. Loncat. Lebih loncer. Pagi guys, balik lagi di channelnya Dani. Hari ini aku ada di Anak Panah Kopi Plus di Gajah Mada, tepatnya di Semarang. Hari ini aku mau menuin janji ke kalian semua. Jadi aku mau nge-review sepeda yang dipakai sama Bojo Gala. Jadi di sini bakal keungkap rahasia sepeda apa sih yang dipakai sama dia dan bagaimana performanya, terus kenapa kok pilih sepeda itu. Dan inilah dia curang, nggak ikut latihan full, tiba-tiba udah minum dulu nih. Maaf, saya nggak ikut latihan full, tapi saya nanjak sendiri. Maaf Pak, maaf. Nanjak mana? Kok enak man sudah no. Nah itu sepedanya udah dipajang. Terus ini fokusnya. Sekarang aku mau pesen kopi dulu di dalam. Yuk. Jos, ganteng-ganteng. Ini apa toh? Megang di sepeda toh. Kayak ke fokus tuh, kok ke fokus tuh. Fokus. Tak kandani sepedamu siji iki iso dijol ke fokus loro. Sing anyar iki lho. Sebagai konten kreator yang baik, beliau menatakan layout. Sing ben ketok ganteng lho ya Jo sepedaku Jo. Ya kayaknya bingung sih. Dulu terakhir BMC ku di sini let pirang dino didol diganti ini sing anyar. Iki sopo ngerti bar iki bar aku tak foto ning kene terus nanti didol diganti ke sing anyar. Fokus. Kalau misalnya kita sepedaan, apalagi yang nanjak, itu memang kita tidak disarankan pakai masker karena kita butuh oksigen. Tapi kalau kita lagi berhenti ngumpul-ngumpul coffee shop kita harus pakai masker, oke? Dan ini kita pakai masker kok tadi, cuman karena ini kita cuman berdua di sini segede ini kita cuman berdua dari outdoor dan kita mau bikin konten jadi kita copot dulu maskernya. Tapi kita tetap mengimbau kalian semua buat kalau kumpul-kumpul harus pakai masker. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi sepeda ini tuh udah dipakai sama Bojo Gala udah dari berapa bulan ya Jo? Bulan Desember akhir ya. Desember akhir. Jadi sebelumnya tuh dia pakai BMC yang rim brake. Itu dia sangat puas dan warnanya kurang lebih mirip kayak gini, cuman birunya biru tua. Tapi karena itu masih rim brake, jadi dipakai itu kalau pas turunan ya tahu sendirilah rim brake. Apalagi kalau cewek dia takut dan kebetulan wheelsetnya karbon, ada ketakutan juga pecah dan apalah akhirnya. Apalagi saya. Nah, kita memutuskan buat ganti disc brake. Disc brake. Dan kenapa kok pilih sepeda ini Jo? Adanya ini Pak, yang masuk budget ini. Oke, mungkin aku tadinya pengen dibikin kuis, cuman nggak usah lah, kita buka aja ini sepeda apa. Harusnya lebih seru pakai kuis juga. Nggak usah. Nggak ada. Nanti tunggu sponsor kalau yang mau ngasih budget. Siapa tahu. Jadi ini adalah Cannondale Super 6 Evo 2020. Mungkin gue nggak ngerti tipenya, jadi ini Super 6 Evo 2020. Aku tahu nek cuma gitu kok. Nah, Super 6 Evo ini yang dipakai Bojo ini dia sepeda all round. Sebelum kita bahas speknya, kita mau tanya nih sama si Ayu, namanya Ayu. Ini sepeda udah sampai mana aja nih, Jo? Sudah, kalau buat yang jauh-jauh sudah sampai Tawangmangu, Kopeng. Terus kemarin juga sudah Audax 200 kilo. Wah. Double grade Vodo sama yang terakhir kemarin ke Bromo. Bromo via Probolinggo. Itu sangat-sangat indah. Terus video nonton juga banyak toh pakai ini toh. Udah dibawa nonton kemana aja? Kalau video nonton bukan cuma pakai ini, pakai yang sebelumnya juga banyak nonton. Sepeda ini tuh sebenarnya di stiker karena warna dasarnya si Bojo nggak terlalu suka, jadi kita stiker
dan kebetulan brandnya ditutupin, bukan masalah apa-apa, kita nggak ada masalah dengan brand ini, cuman pengen kelihatan apa simple aja dan dikasih tulisan Siporayu. Makanya dulu-dulu tuh kalau kita tanya, kalau ada yang tanya mereknya apa, mereknya adalah Siporayu. Jadi gitu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung bahas tentang frame dan spek dari sepeda ini. Let's go. Jo, bahas speknya Jo. Hah? Bahas speknya tuh ya. Aku Kita mau membahas spek. Nggak ngerti tuh Jun. Ya wes aku ya. Jadi teman-teman, ini biar itu jadi pajangan aja buat bike stand megangin sepeda. Ini sebenarnya di sini ada tulisan di sini apa di sini ya aku lupa. Pokoknya ada tulisan Cannondale. Sini loh. Di sini ya. Sini tuh Super 6. Pokoknya ada tulisan Cannondale Super 6 Evo. Dan ini yang tahun 2020. Bedanya 2020 sama 2021 tuh di sininya stemnya ini. Kalau yang 2021 udah stem Knot. Yang 2020 masih kayak gini nih, masih stem standar tapi ini mereknya Cannondale. Terus kalau yang 2020 ya, pokoknya semua Super 6 itu ada Super 6 Evo biasa, ada Super 6 Evo yang high mod. Nah, perbedaannya kalau Super 6 Evo biasa tuh yang ini, kalau yang high mod itu kayak versi tingginya dari Super 6 Evo. Perbedaannya adalah di apa ya, kalau nggak salah tuh bobotnya sama bahan karbonnya, jadi bobotnya lebih ringan. Terus kita lanjut. Nah, ini Super 6 Evo tuh geometrinya udah all round banget, tapi ada unsur aeronya. Kalau yang lama Super 6 Evo 2017 ke belakang, dia seat stay-nya ini nyambung sampai ke sini, mirip kayak Focus Isalco Max yang lama. Nah, kalau yang ini udah ke bawah, Focus juga kayak gitu. Terus ini semua masih standar kecuali wheelset. Ini enggak standar. Kita lihat dulu dari group set. Nah, ini group setnya ini sebenarnya Shimano 105 disc brake, tapi cranksetnya ini Cannondale One dengan rasio gear 52-36. Ini panjang armnya 170 dan chainringnya ini merek FSA. Belakangnya standar Shimano 105. Disc brake rotornya ini bawaan dari sepeda kayaknya Shimano 105 juga. Nah, ini brake calipernya. Terus group set kita pakai Vittoria Illusion. Wheelset. Oh iya, wheelset pakai Vittoria Illusion. Sebenarnya nggak ada alasan khusus karena waktu itu harganya lumayan miring dan kebetulan ketebalannya ini cukup layak buat si Bojo. Jadi ini 42 mili. Yang sering aku bahas, kalau kamu wheelset makin tebel itu makin bahaya buat pemula. Kalau makin pendek makin aman, tapi buat nahan speed makin panjang atau makin lebar itu makin enak. Dan ini 42 tuh menurutku cukup mengakomodir lah. Dan ternyata performanya juga Luar biasa. ini wheelset enak, ini menurutku rekomen banget dan loncer banget. Full chrome yang Win itu kalau diputar yang dengan waktu yang sama ini lebih loncer. Hubnya ini dari Vittoria juga, disc RR. Nah, ini sprocketnya standarnya itu 1132. Cuman kemarin buat naik Bromo ini belum aku ganti, ini 1134, jadi masih bawaannya. Nah, kita kembali ke bannya Vittoria Rubino Pro yang grafin. Ini waktu itu beli diskonan, jadi sementara pakai ini dulu aja. Aku dibohongin. Dia pakai Corsa, aku dikasihnya Rubino. Oh, ini diskonan soalnya. Nah, itu aku mudeng loh. Dengan tekanan ban 100 sampai 130 PSI. Nah, terus kita lihat ke saddle-nya. Ini saddle kesayangan si Bojo, ganti sepeda selalu ganti saddle juga. Ini Pro Steel. Maksudnya ganti sepeda enggak ganti saddle, justru kan saddle-nya dibawa. Saddle-nya tak bawa buat sepeda baru gitu loh. Ini Pro Steel yang relnya ini udah karbon. Harganya lumayan. Waktu itu dapat lumayan miring. Dan ini juga aku tadi lupa sebutin, kita udah ganti handlebar bawaannya tuh antara 40 atau 42 ya. Nah, dan buat cewek itu terlalu lebar, makanya kita ganti ke 38. Nah. Terus banyak yang tanya, Jo, kenapa kabelnya bisa masuk? Oh ya, ini kabelnya masuk ini nih, ini tak tunjukin deh, nggak apa-apa. Ini sebenarnya tuh kabelnya di sini, ada kabelnya. Kalau yang normalnya itu masuknya lewat samping atau mana ya?
Bukan, ya pokoknya lewat luar lah. Nah, ini kabelnya tuh di sini di setting sedemikian rupa bisa masuk ke sini. Jadi ini kayak cableless tanpa kabel gitu. Udah kayak Diakalin sama mekaniknya. sepeda-sepeda top zaman kini. Oke, itu spek dari Cannondale Super Six Evo Bojogala. Sekarang kita langsung lanjut ke performanya. Nah teman-teman, itu tadi sudah spek detailnya. Sebenarnya dia sih nggak terlalu paham, dia cuman tahu pakai aja. Saya tuh pakai dan komplain Pak. Soalnya Jadi kalau misalnya ada yang nggak enak siti, saya komplain ke suami. Kan saya udah bisa benerin, mudeng juga enggak. Ya mendingan ngomong sama suami. Suami juga enggak begitu mudeng banget sih, paling dibawa ke mekanik. sebelumnya aku tanya, kenapa kok pilih warna biru dan hitam buat di stikernya? Tadi nih mau warna abu-abu sama pink. Tapi katanya bojoku gila nih. Mang DN ki norak. Oh ya teman-teman, Bukan norak, lebih norak sih daripada aku juga. buat kalian yang mau nyoba stiker buat kayak gini, ini sebenarnya yang punya teman kita di Brasco Sticker, kalian bisa kontak ke Bram, nanti aku tampilin di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin ke performa. Jadi ini adalah road bike kedua dari Bojogala. Selain sepeda ini, dia udah pernah ngerasain fokus ya? Fokus Sama BMC sama ini kan. Jadi BMC Team Machine SLR02, Focus Diesel Comax, dan Cannondale Super Six Evo 2020. Menurutmu, mungkin kita lihat desainnya dulu kali ya sebelum bahas ke performa. Desainnya menurutmu gimana Ju? desain ini. Tidak dibandingin sama sepeda. Gak usah dibanding, menurutmu aja. Kalau aku sih suka ya, desain ini kayak kokoh, tidak letoy, keren, tapi juga tidak terlalu kaku at the same time. Udah nggak sih? Ora. Iya maksudnya. Jadi kalau ini nyebut merek tidak apa-apa, boleh nggak sih? Ya nggak apa-apa toh. Kalau misalnya kayak track, ini ngomong merek aja ya, ini kayak track aku nggak suka karena terlalu bulky gitu loh. Ya jadi maksudnya di sini tuh dia nggak terlalu paham tracknya yang dimaksud tuh track madun atau mungkin Cervelo S5. Ya Nah, itu kurang lebih kayak gitu itu yang kan aero gitu. tipe-tipe yang bulky gitu loh, gede gitu loh. Jadi kayak aku tuh kurang suka gitu. Aku suka memang frame-frame yang kayak gini. Jadi kurang lebih biar nggak salah paham ya, yang dia suka tuh frame yang simple, yang sepeda all round atau climbing. Karena Tapi aku juga tidak suka yang melengkung gini, kan ada kan sepeda yang melengkung. Nah, aku nggak slope suka. gitu. Aku suka ya kayak gini, yang lurus. oh oke. Dari 0 sampai 10 desainnya menurutmu berapa? 8 deh, 7,5 sampai 8. 7,5 sampai 8. Oke lah. Sekarang kita lanjut ke performa. Ini karena udah dipakai kemana aja dan udah berapa bulan nih? 5 bulan, hampir 6 bulan. 4 bulan, hampir 5 bulan. September berarti 6 bulan lebih. Menurutmu performanya gimana? Mungkin dibahas di yang datar dulu nih. Yang datar ini wes pasti tidak usah dipungkiri karena datanya enak banget. Ditariin juga, kita kalau dari ngomongin speed ya, dari misalnya dari 35, 40, 45 itu nambahnya tuh nggak perlu terlalu effort gitu loh. Walaupun dengan wheelsetku yang dulu itu juga tidak terlalu effort kalau nambah. Wheelset ini lebih enak, tapi wheelset maksudnya kalau masih standar wheelset yang dulu pun dia untuk nambah speed tuh masih manteng gitu loh. Gitu maksudnya. Kalau dibandingin sama BMC dulu di flat enak ini. Aku sejujurnya enak ini kalau di flat loh ya. Tapi dicatat dulu BMC-nya itu rim brake. BMC-nya rim brake, ini disc brake gitu. Nah, kalau buat tanjakan maaf kata nih, BMC lebih enak. Karena modelnya gini, kalau BMC itu stop and go, kita ketika di kemiringan tertentu, kita misalnya melambat ya, untuk nambah speed lagi itu gampang banget kalau BMC. Sekali lagi karena BMC-nya rim brake ya, bukan disc brake. Saya belum pernah nyoba di BMC disc brake. Nah, kalau ini tipenya dia harus nge-push dari bawah. Jadi dari bawah harus kamu power. Ketika kamu di tengah-tengah kehilangan power atau speedmu menurun, itu untuk nambahin speed lagi itu ngoyo Pak, lelah Pak. Sejujurnya itu mungkin karena memang ini speknya berat. Jadi buat tanjakan juga pasti lebih ngoyo. Sementara BMC yang rim brake, dia standarnya aja udah enteng. Apalagi dikasih wheelset yang waktu itu cukup top Core 5. Jadi tambah enteng gitu loh Ju. Dan secara spek grup setnya juga nggak bisa head to head. Itu Ultegra, ini Shimano 105. Ya. Begitu. Intinya yang dulu 7 kilo, yang ini 9 kilo gitu. Nah 9 kilo bayangin dibandingin sama yang dulu tuh 7 kilo. 69 sampai 7. Kalau include pedal 7 kilo.
Itu kalau dibuat datar, tanjakan udah. Terus kalau dibuat kemarin Audax 200 kilo ada trouble atau gimana nggak? Enggak sih, kalau dari sepedanya enggak. Kemarin cuma trouble di rantai putus, tapi ya itu tidak ngefek sama, maksudnya bukan ngefek ke sepeda nih ya, memang rantainya aja gitu loh. Nah, pertanyaannya ini kemarin ini udah fitting. Difittingin Mas Projo sama Mas Bagus. Padahal aku bojone loh. Difittingin siapa? Difittingin Mas Projo sama Mas Bagus. Nah, jadi sama Mas Cecep. Mungkin ini buat teman-teman semua terutama yang awam, kenapa kalau kalian ada trouble boyoknya sakit lah, kakinya sakit lah, itu kemungkinan besar karena kalian nggak fitting. Jadi beli road bike terus diukur sekedar bisa dipakai, kakinya pas terus jalan. Nah itu kalau di road bike itu nggak rekomen cara kayak gitu. Kalian harus bener-bener fitting. Kalau kalian mau, kalian bisa coba fitting di toko sepeda terdekat kalau yang menyediakan jasa fitting, atau minimal tanya ke orang yang berpengalaman buat ngecek, buat dilihat ketika jalan terus ada trouble apa. Nah kalau sekelas Mas Projo, Mas Bagus, mereka itu atlet, jadi dia udah pengalamannya udah pasti banyak asam garam. Tapi sekali lagi jangan terlalu terpaku dengan fittingan. Ketika ada fittingan yang oke, terus ada yang kurang nyaman, kalian bisa ganti-ganti sedikit. Jadi kalau menurutku sih seperti itu. Oh, aku jadi ingat sebelum dibenerin sama Mas Projo, memang lututku sering sakit. Dan jadi ingat waktu itu Mas Projo ngertinya ternyata saddleku kurang tinggi itu dari video Bali Tri. Jadi waktu ketika beliau nonton video Bali Tri, terus dia ngomong sama suamiku, "Loh itu Ayu nggak salah, itu saddle-nya terlalu turun." Dan sebenarnya aku pun ngerasa kayaknya tuh fine-fine aja gitu loh, kayaknya pas-pas aja. Tapi ternyata setelah di fitting sama Mas Projo, ternyata memang KCE tuh cukup banyak Ju. Jadi kayaknya naiknya sekitar segini loh. Lebih banyak banget. Jadi naik itu ternyata jauh banget gitu loh. Ternyata aku masih bisa naik lagi. Nah itu pentingnya fitting tuh kayak gitu. Dan kita itu, mungkin ngerasa baik-baik aja, tapi ternyata ada cedera. Kayak aku cedera di lutut gitu. Cuman fitting itu ngefeknya nggak cuman ke cedera, juga ke performa. Otomatis lebih ringan, lebih enak, lebih nyaman gitu loh. Benar. Nah gitu. Terus tadi apalagi ya? Buat harga, masa mau ngetir goni. ya ini sebenarnya nih harganya standar. Kita beli bekas tapi ya nggak murah-murah banget. Cuman kemarin pas pandemi, jadi ya masih hitungannya harga baru lah. Cuman kita ganti sama wheelset ini, Vittoria Illusion ini. Menurutku sih cukup signifikan ya Jo, wheelset doang ya. Ngefek banget. Karena yang kemarin itu masih alloy dan ini udah ganti karbon. Yang kemarin itu sejujurnya yang kemarin tuh berat banget. Aku ngoyo banget kalau nanjak pakai itu. Pakai ini sih ya ngoyo, tapi kayak istilahnya kalau yang dulu itu kalau misalnya flat itu kita harus ngenjot terus, kalau ini tuh di free wheel pun masih bisa jalan gitu loh. Jadi lebih loncer ya. Loncer. Oke, kalau sekarang nih misalnya pengen ganti apa Ju? Misalnya. Nek aku nyebut ke merek tuh harus beliin. Tapi kalau misalnya partnership. Kalau misalnya ditanyain ya, kalau misalnya mau ganti apa? Aku cuma bisa nyebutin 2 merek. 1 BMC, 2 Focus. Karena aku ngerasain naik 2 sepeda itu enak banget gitu loh. Waktu itu kan sebenarnya Focus tuh tipe power juga. Jadi kalau kamu punya power segede apa, ketika mbok push terus, ketika power masih ada, pakai Focus tuh enak banget Jo. Aku kan udah ngerasain beberapa kali nanjak pakai Focus juga enak. Nah, tapi mau ngomong apa ya lali. Ya pokoknya selama powernya gede, tapi bojoku nggak mau beliin gitu loh. Oke teman-teman, daripada nanti makin ngalor ngidul, jadi kayaknya udah cukup buat video kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Buat kalian yang mau tanya langsung ke Ayu, boleh DM ke Instagramnya dia @bojogala @siporayu, dan DM aku juga nggak apa-apa. Cuman mungkin kalau pas baca pasti aku bales. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih buat anak panah kopi udah boleh dipinjam tempatnya, dan ini kebetulan pagi ini sepi. Padahal biasanya rame banget, mungkin karena masih puasa. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat.